Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace about to me. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, oh Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your
katakan Yesus baik, Yesus kau sungguh baik bagi hidup kami. Ku memuji namamu, haleluya. Oh, selamanya ku tinggikan. Oh, Yesus kau setia, kau tak tinggalkan kami. Haleluya. Oh. Shalom keluarga HCC yang diberkati Tuhan, senang sekali bisa ketemu dalam program Saat Teduh hari ini. Dan saya berdoa semoga kita dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati, dan tetap dalam pengharapan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah saudara, pagi ini saya ingin sharing tentang seorang tokoh yang bernama Yusuf, yang kita tahu bahwa dalam seluruh kehidupan dia mengalami proses yang cukup berat di hidup dia. Dimulai dari dia sangat dibenci dan tidak disukai oleh saudara-saudaranya sendiri, bahkan oleh saudara kandungnya sendiri, karena dia anak yang paling disayang oleh papanya, dia punya tempat yang spesial, keluarganya yang lain, saudara yang lain bekerja di ladang gitu ya. Dia enggak, dia di rumah, dia punya baju khusus, dia hanya mengurus papanya saja, tinggal dengan papanya, mereka keluarga yang kaya, dan Yusuf anak yang sangat manja dan menikmati semua fasilitas yang terbaik dari keluarganya, saudara. Dia sangat disayang, dan itu membuat dia nggak disukai oleh saudara-saudara kandungnya, oleh semua kakak-kakaknya. Mereka nggak suka dengan dia, mereka benci, mereka iri, saudara. Bahkan mereka merencanakan ingin membunuh Yusuf. Saya bisa bayangkan saudara kandung benci, bahkan mau bunuh saudara kandungnya sendiri, saudara. Mereka merencanakan itu, bahkan mereka sempat buang dia ke dalam sumur, saudara. Pada akhirnya mereka menjual Yusuf menjadi budak, dibawa ke tanah Mesir. Sampai di Mesir, Yusuf pastinya ditaruh di rumah perbudakan untuk dipilih, untuk dibeli oleh tuan-tuan tanah, oleh orang-orang kaya pada masa itu. Dan akhirnya dia dipilih oleh Potifar untuk menjadi pembantu di rumahnya Potifar, mengatur rumahnya Potifar, mengurus ladangnya Potifar. Jadi dia nggak disukai, dia dibenci. Saudara, bayangkan proses yang dialami oleh Yusuf. Dia nggak disukai oleh keluarganya sendiri, bahkan dia mau dibunuh, bahkan dia dijual jadi budak, akhirnya dia jadi pembantu, mengurus ladang, pertanian, saudara. Mungkin harus macul, harus tanam, harus panen, dan membersihkan rumahnya Potifar, mengatur semuanya. Proses yang cukup berat, nggak sampai di situ. Pada akhirnya, dalam sebuah peristiwa yang kita tahu tentang istri Potifar, Yusuf difitnah untuk sesuatu yang dia tidak lakukan. Sesuatu yang tidak pernah dia perbuat, tapi dia difitnah, dipersalahkan. Dan mungkin tanpa sebuah persidangan yang jelas, karena statusnya budak, dia mungkin gak punya hak untuk membela dirinya, Yusuf harus masuk penjara. Di penjara dia tetap berbuat baik, dia menolong orang, juru minum, saudara. Dia tolong dengan mimpinya, saudara. Dia bantu, tapi apa yang terjadi? Mereka melupakan apa yang pernah dia lakukan. Saudara bisa bayangkan proses berat yang dialami oleh Yusuf. Mungkin di antara kita mengalami proses yang sama. Hubungan yang tidak baik dengan keluarga kita. Saudara benci, saudara nggak disukai. Mereka iri dengan apa yang kau alami dengan hidupmu. Mereka berusaha menghancurkan saudara. Mungkin di kantormu, dalam bisnismu, kau berusaha dihancurkan, kau berusaha dimatikan karirmu, dihalangi bisnismu, saudara. Mungkin kau dipindahkan ke posisi yang tidak menyenangkan, apa yang kau bangun, apa yang kau buat itu diambil. Bahkan ada orang-orang yang melupakan apa yang pernah engkau lakukan, kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Engkau difitnah untuk sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan. Mungkin proses yang sama sedang sudah alami, sedang kau hadapi hari-hari ini, saudara. Nah, mari saudara perhatikan apa yang dialami oleh Yusuf dan bagaimana respon Yusuf waktu di saat dia mengalami semua proses itu, semua keadaan buruk yang dia alami itu. Kalau saudara perhatikan
di dalam Kejadian 45 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, kita akan menemukan sebuah jawaban kenapa Yusuf tidak mengeluh, kenapa Yusuf tidak marah, kenapa Yusuf tidak membalas semua perbuatan mereka. Sepanjang kisah perjalanan Yusuf, saya nggak menemukan di mana Yusuf mengeluh dengan keadaan yang terjadi. Dia difitnah, dia masuk penjara, dia mau dibunuh, dijual jadi budak. Respon Yusuf tidak seperti yang sering kali kita lakukan. Dia tidak marah, dia tidak mengeluh. Nah, kenapa? Dia menerima semua proses yang dia alami, saudara. Jawabannya dalam Kejadian 45 ayat pertama sampai ayat 8 saya baca untuk kita semua. Waktu itu Yusuf peristiwanya dia udah ketemu dengan keluarga besarnya yang datang kepada dia untuk minta bantuan supaya mereka dapatkan makanan. Tapi mereka tidak mengenal Yusuf. Alkitab bilang gini, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Perhatikan respon saudara-saudaranya, saudara. Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini." Ini jawaban yang luar biasa. Kenapa Yusuf tidak mengeluh? Kenapa Yusuf menerima semua proses yang dia alami? Dia katakan begini, "Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Saudaraku, tema saat teduh saya pagi hari ini, saat diproses jangan protes. Kenapa Yusuf tidak protes? Karena Yusuf tahu tentang sebuah rencana Tuhan yang besar. Yusuf tahu bahwa proses yang dialami ini bagian daripada rencana Tuhan yang besar. Bahwa ada masa depan terbaik yang Tuhan sediakan buat dia. Dia udah menerima sebuah visi, sebuah mimpi. Bahwa dia akan ada dalam sebuah posisi yang tinggi untuk dihormati, punya jabatan yang luar biasa. Sebab itu Yusuf waktu dia diproses, dia tidak protes. Karena dia tahu bahwa semua ini memang harus dia lewati. Proses yang tidak menyenangkan, proses yang berat, difitnah, dibenci, gitu ya, ingin dihancurkan, dia terima semuanya. Dia menerima semua hal yang buruk itu karena dia tahu ada rencana Tuhan di dalamnya, ada kehendak Tuhan yang indah di dalamnya. Oh, ada perkara besar yang luar biasa akan saya alami. Saudaraku, waktu kita mengerti hati Tuhan, waktu kita tahu bahwa dalam segala hal yang terjadi di hidup kita, tidak ada yang kebetulan. Ada rencana Tuhan di dalamnya. Ada hati Tuhan di dalamnya yang merancangkan kebaikan untuk kita. Yang hari ini mungkin belum saudara mengerti. Tapi yang saya tahu pasti, Bapa selalu merancangkan yang terbaik untuk kita. So, firman Tuhan berkata, rancangan yang ada pada aku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sebab itu saudaraku, keluarga HCC semua, saya tahu proses yang kau alami berat. Di tengah keluargamu, di tengah karir, bisnis, bahkan di tengah kehidupan pribadimu, ada proses yang kau alami. Tetaplah kuat, tetaplah sabar. Saat diproses, jangan protes, tetap bersyukur
untuk tetap bersyukur karena Tuhan pasti punya rencana yang indah, yang hari ini belum terlihat, yang hari ini belum nyata, tapi saya percaya itu akan terjadi bagi hidup saudara semua. Mari kita berdoa. Bapak, hamba berdoa bagi semua kami jemaat Tuhan yang mendengarkan program ini Tuhan. Mungkin kami sedang mengalami proses daripada Tuhan. Hamba doa, kami tidak ada yang protes, kami tidak mengeluh dan bersungut, kami tidak emosi dan marah dengan semua yang terjadi. Karena kami percaya Tuhan, waktu kami diproses oleh Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah di dalamnya, ada kehendak Tuhan yang manis di dalamnya, ada masa depan yang penuh pengharapan di dalamnya, yang hari ini kami belum tahu, tapi kami tahu pasti Tuhan merancangkan yang terbaik bagi kami. Kuatkan umat-Mu melewati semua proses yang mereka harus alami, dan mereka mengalami kemenangan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Berkat kasih sayang, kemurahan, kebaikan Tuhan, kebahagiaan dari Tuhan melimpah bagi hidupmu dan keluargamu, dan kau diberkati dan ditolong oleh Tuhan, sehat dan kuat diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan berkati, dan saya berdoa agar Saat Teduh hari ini menguatkan saudara semua. Saat diproses, jangan protes. Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.